Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jemaah Fast TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali pada program Ngaji Sore Spesial Ramadan bersama saya Ramadan Fuadi. Alhamdulillah, untuk kajian sore kali ini kita dibersamai oleh Ustadz Bruri Abdussalam yang akan membahas terkait dengan bagaimana kemuliaan seorang muslim gitu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ngaji sore ini kita akan ngobrol terkait dengan kemuliaan seorang muslim Ustadz, yang itu bisa mungkin menjadi koreksi dan menjadi kebanggaan kita sebagai seorang muslim gitu ya. Sebelum ngobrol lebih jauh ya, ada sebuah pertanyaan nih Ustadz. Muslim itu apa Ustadz? Ya, apakah orang yang Islam itu muslim atau muslim itu apa? Ya, Ustadz. Muslim Ustadz. Muslim sendiri kan secara bahasa dari kata kerja salam. Salam. Ya selamat. Salamun alaihi yauma wulid, hakadha fil ayat. Selamat secara bahasa, salam. Aslama, orang yang selamat, saya selamat. Aslam tu, saya selamat, begitu ya. Secara bahasa selamat, tapi kan kemudian satu kata ini dijadikan untuk sebuah agama. Nah, agamanya namanya Islam. Orangnya Muslim. Begitu. Itu kan secara bahasa muslim. Nah, kalau kita melihat muslim itu kan tadi akar runutannya siapa sih yang muslim gitu ya, siapa saja yang muslim. Lawannya berarti kan yang kafir begitu, yang mengingkari. Muslim itu sendiri adalah Islam itu sendiri agama seluruh para nabi. Dalam sebuah ayat, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin hanifan muslima, begitu. Seorang muslim mereka itu berarti agamanya adalah Islam. Jadi agama Islam ini agama yang satu dari mulai Adam sampai dengan kita, umatnya Nabi Muhammad. Agama satu, orangnya ya muslim yang memeluk agama Islam. Terus siapa saja yang Islam kan begitu. Maka ya rukun Islam, untuk mengukur orang itu masih muslim atau tidak ya masuknya di rukun Islam saja. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua salat. Yang ketiga cakai lagi tes ya. Yang ketiga puasa apa zakat dulu? Zakat, puasa, yang terakhir haji. Itu selama orang itu melakukan ini semuanya, maka dia disebut Muslim semuanya secara zahir. Maka muslim itu ya hukum secara zahir, iya, tidak mengukur secara batin. Perkara dia batinnya menyembunyikan kekufuran atau mengingkari, saya sholat tapi saya gak serap, itu urusan dia, bukan urusan kita sudah, karena masuknya di wilayah akidah. Mukmin masuknya karena rukun iman masuk di sana. Jadi ya sebetulnya muslim itu ranahnya hanya zahirian saja, dan kita memang hanya diberikan ranah untuk menghukum seorang secara zahir. Maka kalau kita bicara imam mazhab itu ya hampir semuanya mengatakan tarikus sholat, yang meninggalkan sholat itu kafir. Jadi siapapun yang meninggalkan sholat, ini hampir kesepakatan. Cuman kan kita tidak mungkin menghukumi kafir kalau kafir, atau bahkan ada yang mengatakan murtad juga. Karena sudah dia mengingkari begitu, pengingkaran secara zahir, sedangkan kita diminta untuk menghukum yang zahir saja. Atau yang tidak puasa begitu, siang hari Ramadan sengaja, ya sudah, dia ingkar, sudah mengingkari. Itu muslim. Kita bicara masalah muslim. Al-muhim kita bicara muslim, maka kita hanya berbicara yang zahir-zahir saja. Memang itu yang zahir saja. Hanya saja ketika kita berbicara keutamaan dan mungkin apa sih
keunggulan seorang muslim kan begitu. Baru itu masuk dalam tema kita. Keunggulannya apa? Keunggulan seorang muslim yang ditawarkan Allah tentu melalui ibadah puasa ini, karena kan puasa salah satu rukun Islam. Keunggulannya ya sangat banyak sekali. Anggap secara zahir saja sebagai targhib. Salasun dalam sebuah hadis ada 3. La turaddu da'watuhum, yang tidak akan Allah itu menolak doa mereka. Itu hadis yang sangat masyhur sekali. Tapi hadis ini terkadang diremehkan begitu ya. Meskipun yang pertama imamun adil. Imam yang adil tidak akan mungkin Allah tolak doanya. Tapi kan untuk menjadi imam adil itu repotnya minta ampun. Adil ya. Berat. Harus jadi imam adil dulu ya, punya posisi kan begitu berarti. Kemudian mengemban amanah dan hajat orang yang sangat banyak ada di pundaknya. Jadi berat. Adil untuk doanya langsung mustajab begitu ya. Tapi kan yang kedua, ini kita sedang masuk di bulan Ramadan, sudah mau pertengahan ini ya. Kemudian kita punya slot 1 di antara 3 yang disebutkan oleh Nabi Muhammad yang tidak akan mungkin. Dan namanya shaim, puasa, itu muslim. Zahir kan begitu. Bukan mukmin. Perkara dia puasanya bagaimana ya, kita bicara tentang zahir hadisnya. Shaim hina yuftir. Tentu dia intinya harus menjaga puasanya harus betul kan begitu, tidak cacat, tidak rusak. Namanya shaim berarti yang mukhlis juga ketika puasanya. Nah, ketika kita semuanya otomatis jamaah juga sama dalam kondisi berpuasa, maka punya 1 slot untuk diterima doanya hina yuftir, ketika sebelum kita membatalkan puasa kita, kita memiliki 1 kesempatan yang sama dengan imamun adil yang tadi sangat tinggi sekali. Tidak mungkin kayaknya itu. Kalau imamun adil kan berarti namanya imam kan punya jamaah. Jamaahnya paling tidak suami punya jamaah 2 kan begitu. Anaknya sama istrinya begitu. Jadi kan belum ada jamaah. Silakan ya cari jamaah dulu. Paling tidak imam terkecil di keluarga begitu kan. Maka dia doanya tidak mungkin Allah tolak begitu ya. Terkadang kita acuh dengan fadilah-fadilah yang seperti ini sebagai seorang muslim ya. Fadilah langsung didengar mustajab. Apa? Kira-kira saya minta dunia bisa tidak kan begitu. Kadang-kadang orang meremehkan. Karena memang dia tidak punya keimanan. Dia tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mintanya ya kalau Allah itu ada ya saya minta uang kan begitu. Kan buruk sekali. Padahal kehidupan ini tidak selamanya dengan uang. Uang ada kalau tidak sehat, buat apa? Keluar, masuk, rumah sakit, kan begitu. Kenyamanan, ketenangan. Nah, hadis tadi ini, kalau kita ambil contoh di antara sahabat, mungkin ada yang terjadi. Dan itu tertuang juga dalam sebuah ayat. Yaitu orang yang ketiga. Tadi kan yang pertama imamun adil, kemudian shaim hatta yuftir, hina yuftir. Kemudian yang terakhir adalah dakwatul mazlum, orang yang dizolimi itu langsung mustajab itu ila arsy, langsung itu tanpa ada perantara bainahu bainallah mazlum. Hati-hati dengan doanya orang yang terzolimi. Tapi bagi jamaah yang merasa terzolimi, begitu ada tangga yang utang nggak balik-balik uangnya, terzolimi begitu ya. Itu manfaatkan untuk kebaikan kita sendiri. Itu sama dengan sahabat, kisah sahabat ini. Dia terzolimi, ini kan kita bicara muslim ya, fadilahnya kan melalui doa aja juga sama. Kita punya kesempatan yang sama. Ketika sholat, maka kita punya kesempatan yang sama dengan sahabat ini yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah sahabat Ulbah bin Zaid. Sering sekali saya ulas karena saya tertarik dengan beliau. Ya, beliau ini merasa landasannya adalah pengen infak dan sedekah agar berangkat ikut berjihad begitu ya. Tapi dia tidak memiliki apapun. Maka apa kira-kira yang bisa saya persembahkan kepada Allah hingga doa saya diterima kan begitu. Beliau cerdas, orang paling cerdas kayaknya beliau. Beliau pernah mendengar hadis ini, maka
dipikir saya merasa terdolimi banget ini. Terdolimi dengan banyak orang yang pernah merendahkan kemuliaan dia karena dia orang miskin. Pernah minjam kemudian tidak pernah balik. Saya terdolimi, saya orang yang terdolimi. Pernah juga dipukul. Ya sudah, ketika dia tidak punya kesempatan untuk berangkat jihad, sedangkan waktu itu pada perang Tabuk Nabi mengatakan tidak ada yang berangkat jihad kecuali oleh orang yang punya modal. Maka sahabat Ulbah ini tengah malam doa, dan doanya ini menarik sekali. Beliau mengatakan setelah membuat mukadimahnya bagus sekali ya. Antal ladzi faradta bil jihad wa raghibta fihi, kamu yang mewajibkan orang jihad, kamu yang suka ada orang jihad. Enak banget ya, menyalahkan Allah. Tapi ini bisa juga digunakan oleh jamaah semuanya, sahabat Ulbah ini. Kemudian masih berlanjut, dan engkau juga yang telah menjadikan aku tidak mampu untuk berangkat jihad. Mukadimahnya. Tapi baru masuk doanya setelah itu. Doanya, wa inni atasaddaqtu bi malin mazlumin asobani fihi. Jadi aku berdoa. Ini kan berarti tawassul dengan amalan yang pernah kita lakukan begitu ya. Nah, salah satunya berangkat dari kezaliman yang menimpa diri kita. Itu sahabat Ulbah. Dia mengatakan, aku kalau begitu dengan harta yang diambil orang kepada saya dengan kezaliman, kemudian dengan mungkin mereka pernah mengatakan sesuatu yang menjatuhkan harkat martabat saya, atau bahkan mereka mukul saya, itu semuanya saya ikhlaskan. Semuanya saya ikhlaskan. Yang penting saya berangkat jihad sajalah. Itu saja. Dia minta cuma satu aja, berangkat jihad. Karena mukadimahnya kan, engkau ya Allah yang mewajibkan. Ya suka orang jihad begitu ya. Tapi engkau juga yang menjadikan saya tidak mampu. Maka sekarang ini orang saya terdolimi saya begitu ya. Tapi saya hanya minta satu hal, berangkat jihad, dah itu saja. Cerdas. Ini terutama buat remaja putra yang belum dapat jodoh, maka bisa dipakai. Engkau yang mewajibkan, ya, bukan mewajibkan, menyunatkan. Ya wajib. Iya, engkau sunnah, kan kata Nabi, engkau melalui lisan nabimu mengatakan bahwa nikah itu adalah jalan hidup nabimu ya Allah. Aku ingin mengikuti sunnah nabimu ya Allah. Tapi engkau juga yang menjadikan aku terhimpit ini. Tapi setelah itu pakai yang mazlum. Kira-kira orang yang pernah menzalimi saya mana saja dikumpulkan, disebutkan begitu, tapi diikhlaskan. Sebagai gantinya saya minta dipercepat ketemu dengan sang bidadariku, begitu. Iya, harus dipraktekkan itu. Sahabat Ulbah menjadi contoh kita. Tapi Nabi tidak menyalahkan. Rupanya malah Allah mendengar doa itu. Dan subuh harinya langsung dicari-cari oleh Nabi Muhammad. Kata Nabi, man munfik billail, siapa ini yang sedekah malam hari? Bahas sedekah begitu ya. Karena memang dia menyedekahkan harta dan kehormatan dia dan badannya yang telah diambil orang begitu ya. Cara zalim dia ikhlaskan begitu, sebagai gantinya minta diberangkatkan. Nabi ditegur. Langsung turun ayat waktu itu. Turun ayat ditegur. Jadi ini siapa ini sahabat ini yang wani-wani ini langsung ngadu maring bosku. Iya kan begitu ya, langsung ngadu bosnya. Ya sudahlah, setelah itu Nabi Muhammad akhirnya juga memberangkatkan sahabat Ulbah bin Zaid ini. Karena tegur sama bos besar gimana lagi? Nggak bisa berkutik. Nggak bisa berkutik, itu kan keutamaan kita sekarang ini. Kita sama, punya posisi yang sama. Yaitu dapat dikabulkan langsung doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita berpuasa, sama dengan sahabat tadi yang ketika dia minta doanya menggunakan kezaliman orang yang pernah menimpa diri dia. Iya, kezaliman apapun bentuknya, dan kita yang merasakannya, dan mungkin ada kesengajaan sangat mungkin sekali dari orang yang memang mau menjatuhkan harkat dan martabat kita. Nah gitu Ustaz. Di
Indonesia lah atau secara umum di dunia, Muslim itu kan juga sebagai identitas, Ustaz. Maka tidak heran di KTP, di paspor ya kan tertera di situ agama Muslim. Nah, apa sih Ustaz yang bisa menjadi kebanggaan kita ya supaya kita ya tetap yakin menjadi seorang Muslim, yang menjadi kebanggaan kita itu apa Ustaz sebagai seorang Muslim? Harusnya kita itu bangga karena ada perintah Nabi Muhammad al-muslimu man salim al-muslimuna min lisan wa yadihi, lisanihi wa yadihi. Seorang muslim harusnya itu karena kata-kata muslim itu adalah diambil dari kata-kata salama, maka dia pun harus memberi keselamatan, menjamin keselamatan orang lain melalui lisannya dan tangannya. Maka tangannya tidak asal kaplok-kaplok begitu marah langsung babuk-babuk koma. Iya kan, koma setelah itu baru dia mohon maaf ya sudah buat orang koma ya tanggung jawab kan begitu, pak sembarang asal mukul. Itu bukan muslim kata Nabi Muhammad. Orang muslim itu harus menjaga keselamatan saudaranya dari kejahatan tangannya. Kalau kita bilang kuat, Umar bin Khattab paling kuat. Tapi kan beliau setelah masuk Islam berubah, tidak asal penggal. Kalau dulu langsung asal penggal begitu ya. Terutama terhadap orang muslim. Kalau terhadap orang yang tidak beriman ya selama kita benar pakpok masalah, seperti Hamzah begitu ya. Paman Nabi Muhammad ketika dapat hidayah langsung dia itu berubah, berpaling total keyakinannya, melindungi umat Islam melalui kekuatan yang dia miliki. Langsung datang di kota Makkah, siapa orang yang paling kuat di sini, langsung di depan Ka'bah ya dipukul Abu Jahal, langsung main pukul jatuh begitu. Iya kan begitu. Tapi untuk sesama muslim tidak, sudah langsung ada benteng, berubah total. Hamzah waktu itu ya. Kita pun harusnya begitu. Kita saling pukul, kita ngenes begitu lihat berita, entah masalahnya apa, main pukul, kemudian hakim sendiri dan masuk ke rumah sakit. Atau bahkan yang di Jogja ramai apa Kletih itu, nggak tahu tujuan dan manfaatnya apa. Semuanya masih ber-KTP Muslim. Tentu berarti edukasinya tidak sampai ke sana. Kalau memang mau jago, mau keren ya harusnya memberikan manfaat, bukan malah menganiaya. Itu sama sekali tidak keren. Sama sekali dalam Islam ya salimah, harus memberikan keselamatan, menjamin keselamatan saudaranya muslim dari tangannya. Ya tangan ya kekuasaan pun sama. Jangan sampai kita yang memangku jabatan malah membuat saudara kita tidak bisa melakukan kewajibannya menunaikan ibadah. Itu pun sama. Barangkali ada di sebuah institusi, di sebuah tempat kerja atau apapun itu yang malah melarang tetangganya, temannya, saudara semuslim untuk menunaikan ibadah demi untuk mengejar target-target capaian tertentu dalam perusahaan tersebut. Itu pun tidak bisa dibenarkan. Yat atau lisan pun sama. Lisan di sini kan kita memiliki kebiasaan yang sangat buruk dengan lisan kita. Kita mudah mengatakan sesuatu yang bahkan sesuatu itu tidak kita lihat. Kalau ilmu atau ilmu dalam bahasa Arab itu kan yang landasannya betul-betul ada kejadiannya begitu ya. Itu ilmu. Kita sampaikan maka semua orang percaya, dan harusnya kita menyampaikan berita itu yang landasannya ilmu, ada nyatanya. Kita melihat dia datang, kita melihat ada orangnya datang, kita melihat dia melakukan, landasannya itu. Atau kita mendengar dia mencaci maki, kita dengar, landasannya ada khawas. Jadi yang menjadi saksi itu adalah bukan akal pikiran kita yang landasannya prasangka, praduga, tidak. Tapi kita menyampaikan betul-betul dari mata kita melihat, telinga kita mendengarkan. Kita hadir di situ, kita sampaikan. Nah ini kan tidak, terkadang landasan praduga yang datang kemudian kita sampaikan. Disampaikan kemudian viral. Setelah viral, oh maaf, itu saya salah. Nggak bisa. Udah kadung itu melukai. Nama baik seorang sudah runtuh. Sudah menjadi berita burung yang tidak jelas. Sumbernya yang mengarah pada individu. Yang sangat merugikan nama baik dia. Padahal dia tidak melakukan itu. Dan kebiasaan buruk kita juga
cepat sekali menerima berita yang tidak jelas. Jelas. Dan cepat banget itu, apalagi kalau masalah itu masalah kiri begitu, senangnya minta ampun kita itu, senangnya minta ampun. Jadi hal ini kalau kita bilang tadi ilmu, lawan ilmu itu adalah dzon dan wahmun wasyakkun. Ya, kalau landasan ilmu kan melihat langsung, kalau tidak melihat, saya rasa dia itu orangnya begini begitu. Kalau tidak begini ya pasti begitu dia orangnya. Nah, itu kan landasan kamu dari mana? Kamu melihat kayaknya loh. Kayaknya dia tuh orangnya suka wanita begitu. Tuh banyak teman-temannya cewek semua gitu kan begitu ya. Jadi pakai buktinya teman-temannya banyak wanita. Padahal memang dia mengisi kajian kewanitaan gitu. Oh ya. Kan diolah begitu dan orang menerima. Iya juga sih ya. Bahaya Ustadz itu kan begitu. Diolah sedemikian. Padahal landasannya dzon dan wahmun. Dzon itu prasangka. Jadi kalau ada sesuatu dua hal begitu ya, yang sangat mungkin untuk diangkat begitu dalam pikiran kita ya. Salah satu yang terkuat itu maka namanya adalah dzon. Kemudian kalau yang terlemah itu disebutnya adalah angan-angan wahmun. Dia suka wanita, dia tidak suka wanita begitu kan. Kayaknya dia suka wanita loh, saya kuat. Feeling saya kuat di sini. Kenapa? Dia sering ngisi kajian kewanitaan gitu. Berarti dia suka wanita. Dia nggak mungkin nggak suka wanita. Kan begitu. Maka yang terkuat ini disebut dzon tadi. Dia dzon. Dia landasannya dzon, prasangka dia. Yang tidak suka wanita, ini namanya wahmun. Ditenggelamkan. Nggak mungkin dia nggak mungkin nggak suka wanita. Pasti suka wanita dia. Landasannya dzon. Tapi kalau saya nggak tahu ya dia suka wanita atau tidak. Ini bingung. Ragu-ragu. Namanya ragu-ragu syak. Namanya syak ini. Ini landasannya ini semuanya. Diolah sedemikian rupa, kemudian diviralkan. Dan ini sering sekali terjadi. Dan itu bukan ciri seorang muslim ya? Iya. Nah, kemudian wal muslim menambil lisani wa yadi itu tadi. Kemudian kalau kita berbicara apa ya, muslim sebagai komunitas atau ummah gitu, boleh nggak kita mengklaim bahwa kita umat terbaik gitu kan? Iya memang betul. Memang betul. Kan kuntum khairu ummatin ukhrajat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ya, ada syarat untuk disebutkan umat terbaik. Syaratnya adalah itu tadi amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kan itu teori. Amaliyahnya terkadang kita nggak jalan. Jujur kita nggak jalan untuk amaliyah amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf mudah lah. Ayo sholat mudah. Tapi nahyanil mungkar. Berani tidak negur saudaramu yang sedang beler begitu. Kan begitu. Berani tidak negur saudaramu lagi bucin. Enggak berani lah, enggak enak. Kan ada kata-kata enggak enak, padahal itu enggak bisa. Enggak bisa. Berani tidak negur saudaramu lagi tadi ya menuduh orang, berarti fitnah maksudnya ya. Memfitnah seseorang, landasannya dzon, syak sama wahmun. Itu berani tidak. Kayaknya enggak enak sih fitnah. Kan begitu, amar ma'ruf nahi mungkar itu kan di situ. Nah, itu memang hanya teori saja, tapi amaliyahnya itu harus betul-betul kita yang melaksanakan dan terus mencari cara-cara untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi begini, namanya gesekan dalam kehidupan itu pasti akan terjadi kan begitu. Bagi kita yang mungkin merasa terzolimi sama seperti sahabatul bah tadi ya, kezoliman yang akan menimpa diri kita tidak akan mungkin hilang, pasti akan datang silih berganti kezoliman itu. Tapi kan bisa tidak kita juga yang terzolimi, bisa tidak kita menjamin keselamatan dia dari lisan kita dan tangan kita. Bisa tidak kita sudah tahu nih dia tuh ngomong buruk tentang kita di belakang kita. Kan sangat mudah sekali tuh. Dia ngerasani kita di belakang kita, depan kita sih baik. Bisa tidak kita tetap masih menyapa dia, berbuat baik dengan dia? Bisa tidak? Itu tantangan berikutnya. Dan saya pribadi pun masih belajar untuk itu, karena saya tahu
Pasti jenengan pun sama. Kita tahu siapa yang berbicara manis depan kita, tapi buruk di belakang. Tapi kita berusaha untuk tetap berbuat baik, untuk menjaga hubungan silaturahim. Meskipun dia mencoba dan selalu terulang melukai itu. Dan kita tahu berkali-kali kita tahu. Kan itu keutamaan seorang muslim ya di situ. Tetap amar ma'ruf, tetap senyum. Angel ya? Ya susah. Ya emang begitu, itu contoh Nabi seperti itu. Bahkan musuh-musuh Nabi berani bisa masuk Islam gara-gara apa? Sikap Nabi. Gara-gara sikap Nabi itu paling tidak toladan kita kepada Nabi Muhammad itu di situ. Dalam lingkup yang sangat kecil lah, kita toh masih bersinggungan dengan orang-orang sesama kita. Pasti ya caciannya nggak sekejam cacian Nabi Muhammad langsung berhadapan dengan musuh, tapi Nabi tetap berbuat baik pada mereka. Itu kuntum khairu ummatin di situ. Ya. Iya, tetap mengingatkan meskipun ya nggak enak begitu. Tapi kalau tidak, mana keimanan kita? Buat apa kita menyebut diri kita yang terbaik kalau kita tidak menjalankan apa yang sudah dirumuskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya mungkin hikmah puasa kali ini ya kita coba untuk menjadi pribadi yang tetap menjadi muslim yang baik, yang memberikan jaminan keselamatan pada saudara kita dari lisan kita. Tetap berusaha meskipun terkadang kita lepas kendali karena emosi, yang mudah-mudahan Allah maafkan kita begitu ya. Meskipun kita terdolimi, maka jamaah yang merasa terdolimi, cobalah ikut caranya sahabat Ulbah bin Zaid. Coba. Karena dengan begitu juga akan menjadi pengobat hati kita yang luka. Karena kita sudah ikhlas, pasrah. Kita bahkan menyerahkannya sama Allah. Pokoknya saya minta apa begitu. Terutama ya tadi, kita punya hajat apa bisa. Berarti setidaknya kan kata-kata zalim itu kan hadiah sebetulnya bagi yang bisa menerjemahkannya. Itu hadiah buat kita. Hadiah untuk kita bisa memanfaatkan kita menjadi salah satu dari 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hadiah karena memang ahsabul insan an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah tidak akan mungkin membiarkan manusia saya beriman selesai, enggak. Harus diuji sebagai sejauh mana keimanan. Iman ya, bukan muslim ya. Muslim berarti zahirnya bagaimana. Berarti setelah dia mengatakan saya beriman, maka sebagai petunjuk penguat keimanannya pakai muslimnya bagaimana. Kan zahirnya. Kita melatih zahir kita untuk menguatkan yang ada di dalam sini. Jadi mudah-mudahan kita menjadi kuat ya melalui kisah tadi. Dan keutamaan kita tentunya adalah karena kita yang pertama seorang muslim harus memberikan jaminan keselamatan ya dari lisan atau tangan kita. Itu keutamaan seorang muslim. Keutamaan seorang muslim kita kan sedikit saja poinnya, jangan banyak-banyak. Paling tidak ngaji sidik tapi temut-temut ngono lho. Diamalkan ya. Memberikan keselamatan. Nah, ini menjamin keselamatan bukan untuk orang yang sedang menzalimi saja, yang terzalimi pun sama, sudah terima saja. Kalau toh memang kezalimannya parah ya, kalau memang mau jalur hukum, monggo silahkan, itu hak juga. Tapi kalau mau digunakan untuk ini hadiah dari Allah untuk saya maju tengah malam meminta hajat saya, itu alhamdulillah. Mudah-mudahan hajat jamaah sekalian, terutama yang merasa di antara 3 orang tadi ya terzalimi, maka itu adalah hadiah dari Allah. Atau sekarang kita sedang berpuasa, itu hadiah juga. Sebelum berbuka, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk hajat kita. Mudah-mudahan Allah mendengar dan doa kita terkabul. Maka minta untuk urusan akhirat sajalah, jangan dunia. Ada jamaah yang pernah bertanya, ini saya kan terhimpit kebutuhan, belum punya rumah ini. Boleh nggak saya minta Allah rumah begitu ya? Dan doanya sama, kita pakai juga doanya Ulbah. Gimana doanya? Ya Allah, Engkau yang mewajibkan seorang suami memberikan nafkah, kan begitu. Harus cerdas jadi orang muslim itu. Engkau yang mewajibkan, saya ini sudah menjalankan perintah kamu, tapi belum nyampe-nyampe juga. Pakai kira-kira kezaliman apa? Oh ya,
ini majikan saya ini dolim ya Allah, saya lembur nggak pernah digaji, ini nggak layak gajinya. Oke lah, saya sedekahkan semuanya, saya ikhlaskan. Tapi sebagai gantinya ya Allah, tolong rumah ya Allah, rumah. Kan begitu. Bisa dipakai konsepnya dari sahabat Ulbah begitu, jamaah sekalian tolong pakai, bukan cara saya, tapi cara Ulbah bin Zaid, dan saya pun niru cara beliau. Masya Allah. Gitu ya. Masalah ya Ustaz, bahwa jadi seorang muslim ini memang bisa menjadi penyejuk ya Ustaz ya. Bisa menjadi penyejuk di tengah-tengah komunitas masyarakat gitu. Dan tentunya menjadi muslim yang utama tadi tidak bisa didapatkan dengan mudah ya Ustaz ya. Perlu ilmu, perlu kesabaran, latihan, dan belajar dan terus belajar gitu. Ngaji lah, makanya pada ngaji ya. Ya Ustaz, terima kasih sedikit memberi pencerahan kepada kita semua bahwa menjadi seorang muslim itu harus menjadi kebanggaan kita, dan bukan hanya sekedar menjadi kebanggaan, tapi seperti yang disampaikan tadi, kita bisa menjadi penjamin keselamatan ya bagi orang lain dan diri kita sendiri, terutama dari lisan, tangan, dan perbuatan-perbuatan kita gitu. Mungkin itu saja ngaji sore pada kesempatan sore hari ini. Semoga banyak hikmah dan pelajaran yang bisa kita dapatkan. Terima kasih Ustaz. Semoga bisa disambung di lain kesempatan. Ya. Insyaallah wabidillah. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.